Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen protokoler and public speaking Ibu Nurlina Rahma dan teman-teman yang saya cintai. Selamat pagi, semoga Tuhan selalu memberikan kasih sayang kepada kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri karena terdapat pepatah zaman dahulu kala tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Alivia Salsabila selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita selalu berada dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan ke jalan terang benderang. Semoga kita selalu dalam syafaatnya hingga yaumil akhir. Amin. Game. Saya yakin semua orang pernah bermain game, entah itu game online, game offline. Di zaman sekarang, game bukanlah sekedar game biasa. Banyak orang bermain game dengan berbagai alasan, seperti menghilangkan rasa stres, menghilangkan waktu luang, menjadikannya kebutuhan sehari-hari, dan menjadikan sebuah profesi. Akan tetapi, banyak orang yang menganggap game sebagai kegiatan sepele dan berbau negatif. Seperti orang tua yang menganggap game dapat membuat anak menjadi sebuah pecandu. Tapi, game memiliki nilai positif jika tidak dilakukan dengan waktu yang berlebihan. Untuk itu, kita harus mengerti dulu apa definisi dari game. Menurut M. Fahrul 2010, game atau permainan merupakan sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu sehingga ada yang menang dan ada yang kalah. Biasanya dalam konteks yang tidak serius dan bertujuan untuk menghibur. Menurut John Beck 2007, game adalah lingkungan pelatihan yang baik bagi dunia nyata dalam berorganisasi yang menuntun pemecahan masalah secara kolaborasi. Contoh game yang sering dimainkan dalam media Xbox, VR, PS3, PS4, PC, dan mobile adalah PUBG, Free Fire, Mobile Legends, COD, Warzone, dan masih banyak lagi. Ketika mata kuliah sudah berakhir, ada beberapa mahasiswa yang memilih untuk nongkrong dan bermain game. Untuk menghilangkan rasa stres ketika menerima materi di dalam kelas. Tidak perlu jauh-jauh, saya juga sering bermain game bersama saudara-saudara saya ketika malam hari untuk menghilangkan rasa khawatir di wabah COVID-19 kali ini. Bermain game cukup memiliki nilai positif, seperti mengasah otak. Setiap game mempunyai tingkat berbeda, seperti game MOBA. Semakin tinggi rank yang kita dapat, maka semakin susah juga musuh yang akan kita hadapi. Di sini juga, pemain game akan diasah otak kanannya sehingga dapat menentukan strategi pas apa yang dapat memenangkan sebuah permainan. Dalam bermain game, dapat melatih kemampuan berbahasa Inggris. Sebagian besar game-game yang dimainkan menggunakan bahasa Inggris. Hal ini karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia. Oleh karena itu, bermain game merupakan alat efektif untuk belajar bahasa Inggris. Dengan bermain game dapat melatih kemampuan fokus pada visual daripada orang yang tidak bermain game. Baru-baru ini, sebuah penelitian dari Jepang telah melakukan penelitian terhadap perbedaan dua cara pandang pemain game FPS amatir dan profesional. Kedua pemain FPS tersebut dibekali dengan dua kacamata tertentu yang dapat menangkap cara pandang mereka, dan hasilnya pun menunjukkan bahwa pemain game FPS amatir tidak terlalu fokus terhadap apa yang berada di depan layar dan tidak melihat ke arah map. Sementara pemain game FPS profesional sering cenderung melihat sesekali ke arah map sehingga skillnya pun lebih hebat dibandingkan dibandingkan pemain FPS amatir. Penelitian diterbitkan oleh jurnal American Psychological Association mengatakan bahwa bermain game memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, terutama genre game yang bertemakan perang yang memerlukan strategi. Hal ini disimpulkan selama 15 tahun dan pengerjaannya dibantu oleh Universitas Jenewa, Universitas Columbia Santa Barbara, Universitas Wisconsin. Penelitian ini melibatkan 8.970 orang yang berumur 6-40 tahun yang merupakan orang pemain game dan orang yang tidak bermain game untuk menilai kemampuan mengerjakan tugas ganda. Hasilnya, pemain game lebih unggul 1,5 dibandingkan orang yang tidak bermain game. Di tahun ini, Indonesia menjadi negara yang memiliki pemain game terbanyak di dunia dengan jumlah 80 juta orang. Tidak mengejutkan, beberapa tahun yang lalu Indonesia menjadi negara keempat dengan pemain game terbanyak di dunia. Indonesia di bawah Korea, Amerika,
dan Cina. Game yang dimainkan berupa PC, PS3, PS4, Xbox, VR, dan mobile. Sementara jumlah pemain game mobile di Indonesia diperkirakan akan meningkat signifikan. Discussion Lab dan Mobile Marketing Association atau MAA yang melakukan studi terkait game di Indonesia menyebutkan jumlah pemain game mobile di Indonesia mencapai 60 juta dan akan meningkat menjadi 100 juta di tahun 2020. Game pada mobile lebih menarik perhatian karena game mobile tidak kalah populer di kalangan wanita. Persentasinya yang diteliti oleh studi POKKT dan Discussion Lab, 49% pemain game laki-laki dan 51% pemain game perempuan. Dalam usia, game juga tidak kalah populer di kalangan tidak remaja. Pada persenan 27%, total pemain game berusia 16-24 tahun dan 27% lagi untuk usia 25-34 tahun. Sementara 24% untuk usia 35-44 tahun dan 70% untuk 45-54 tahun. Seperti yang kita ketahui, sekarang game bukanlah sesuatu yang berbau kriminal. Kecanggihan teknologi dan perkembangan dalam game pun terus meningkat dalam pemanfaatannya, sehingga game selalu tidak dipandang sebagai sesuatu yang berbau kriminal dan negatif, tetapi memiliki nilai-nilai yang positif. Cukup sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.